Selamat malam Bapak Ibu kekasih Tuhan. Puji syukur kita boleh bertemu lagi pada malam hari ini untuk bersama-sama kita beribadah dalam ibadah rumah tangga. Baik, kita akan mulai. Untuk itu saya undang Bapak Ibu berdiri. Kita menghadap Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 17. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kita satu dalam doa. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Bapa ya Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kami bersyukur karena Engkau mengizinkan kami untuk bersama-sama beribadah pada malam hari ini. Bapak, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu Kau kirimkan kepada kami di rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir dengan penuh sukacita, dan kami boleh mendapatkan firman yang daripada-Mu untuk kami lakukan hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Saya persilakan duduk. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 51. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk masuk dalam firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dalam pengucapan syukur oleh anugerah-Mu, kami sudah berada di minggu pertama di bulan Februari tahun 2021. Di dalamnya kami hendak disapa melalui kebenaran firman Tuhan. Kami mohon bimbingan Roh Kudus bagi hamba-Mu serta kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga. Kami serahkan pelayanan sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bacaan pada ibadah malam hari ini kita baca terambil dari kitab Amsal 20 ayat 1 sampai dengan 5. Ayat 1 sampai dengan 5 yang menyatakan, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya, membahayakan dirinya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Pada musim dingin ia pemalas, tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu lagi di ibadah keluarga di minggu pertama bulan kedua di tahun 2021 ini. Dan saya berharap Bapak Ibu yang berada di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat. Berbicara soal kitab Amsal Bapak Ibu. Kitab Amsal ditulis di sekitaran tahun 790 sampai dengan tahun 700 sebelum Masehi. Dan pada bacaan ini saya ambil sengaja dari bacaan tadi pagi dan saya gabungkan di bacaan malam hari ini. Dengan diberi terang judul atau tema adalah hikmat hidup yang benar atau berisi kata-kata bijak. Tentu saya akan boleh membaca lagi dari ayat 1 Bapak Ibu untuk masuk dalam aplikasi. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Memang orang yang suka anggur atau minuman keras akan terikat atau dikuasai oleh minuman keras. Juga segala macam-macam anggur dunia seperti pesta pora, hiburan yang tidak beretika, dan kesenangan hidup kedangian. Orang yang suka kesenangan dan bila tidak mendapatkannya akan kecewa dan stres. Selanjutnya, orang yang menghindar dari anggur atau hal-hal dunia dapat menyangkal diri, memikul salib, tapi selalu diberi kekuatan oleh Tuhan sehingga kuat dan tegar bahkan senang dalam dunia yang sedang goncang saat ini. Tentu berbicara soal anggur Bapak Ibu, kita tahu itu bukan satu jalan keluar untuk mendapatkan kekuatan atau mendapatkan pengharapan. Karena kita sebagai orang beriman tentu kita tidak mungkin ada di keadaan seperti itu. Dan kalau pada ayat 2 Bapak Ibu, kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya, membahayakan dirinya. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, raja atau pemerintah itu diberi kuasa untuk mengatur rakyat dengan tujuan adalah untuk kesejahteraan hidupnya. Sebagai warga negara yang juga adalah warga kerajaan surga, sangatlah terhormat kita mengikuti perintah raja. Bapak Ibu, kita hidup dalam satu negara, khususnya di negara kita Indonesia tercinta ini, tentu kita sudah melihat kenyataan-kenyataan aktivitas masyarakat saat ini. Ada suatu ormas-ormas yang mengandalkan agama. Padahal kita hidup di negara hukum dan perilaku mereka kelihatan tidak sesuai dengan peraturan yang ada di negara kita. Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak dan itu sudah ada kenyataannya. Dan kalau kita melihat juga pada ayat ketiga Bapak Ibu, terhormatlah seorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ini kehidupan persekutuan dalam gereja sebagai tubuh Kristus, banyak perpecahan karena masing-masing anggota jemaat, bahkan pemimpinnya ingin menang sendiri karena faktor ego. Memang Bapak Ibu, kalau dalam kepengurusan gereja, kalau kita sudah terlalu lama atau sudah bertahap, boleh dikatakan seorang majelis atau seorang pengurus pelkat dan lain sebagainya. Semakin lama duduk dalam satu kepengurusan itu, tentu pasti ada suatu hal yang si orang tersebut berpendapat bahwa saya ini sudah pengalaman, kamu ini tahu apa. Padahal kita lupa kalau kita hidup di dalam satu persekutuan bergereja. Ketika kerendahan hati tidak dikedepankan, maka perpecahan akan terjadi. Jika sesama anggota dan pemimpin rendah hati dan tetap berpedoman kepada firman Tuhan, maka
keindahan persekutuan termasuk persekutuan keluarga rumah tangga akan harmonis. Bila Yesus berada di tengah keluarga, maka bahagialah kita. Seterusnya Bapak Ibu, saya akan mengulas dari bacaan selanjutnya, yaitu pada ayat 4. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Kita kenal dengan istilah ora et labora. Tentu kita setiap hari berdoa, rajin membaca firman Tuhan, baik pagi, siang, malam. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, kita bukan hanya mengandalkan dalam doa, kita juga harus berinteraksi dengan firman Tuhan itu. Kita harus melakukan, kita harus beraktivitas. Haruslah seimbang, supaya di dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga dan jemaat ada keseimbangan. Malas dalam pekerjaan sehari-hari dan malas dalam berdoa atau dalam beribadah akan seperti tanaman yang tidak pernah dipupuk, disiram, dipelihara dengan baik, yang akhirnya layu dan mati. Saya teringat dengan ada sebuah lagu di akhir kalimat mengatakan seperti yang sudah saya sering nyanyikan melalui vokal grup saya, itu vokal grup Victory. Ada kalimat menyatakan seperti ini: jangan sampai tertidur dan mati. Nah, itulah Bapak Ibu. Sebab Tuhan mengajarkan kepada kita seperti yang terambil dalam Alkitab, yang sudah tidak asing bagi kita, yaitu melalui Matius 6 ayat 33. Di situ menyatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Itu yang harus kita pegang Bapak Ibu. Biarlah selalu kita berperkara dengan Tuhan melalui firman yang sering kita baca. Sebaliknya orang yang rajin secara jasmani dan rohani, kepadanya selalu diberi kecukupan, bahkan kelimpahan. Dan pada ayat yang terakhir Bapak Ibu yang kita baca malam hari ini, pada ayat kelima, di situ dikatakan rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbahnya. Tentu di sini kita bisa melihat semua orang pasti mempunyai rencana atau cita-cita yang baik atau yang indah-indah. Memang hidup adalah suatu pilihan. Keinginan bagi setiap manusia wajar-wajar saja, asalkan jangan kita masuk dalam rencana-rencana yang penuh dengan ambisi. Sebab kalau ambisi yang ada di depan itu selalu bertentangan dengan pikiran dan hati kita, wajar kalau kita mempunyai suatu keinginan. Bagaimanakah hal itu bisa menjadi kenyataan? Ya, kita harus hidup berkenan dengan rencana Allah dalam hidup kita. Laksana air yang berada di dalam tanah jauh dari permukaan bumi bisa dikeluarkan dengan hikmat Allah, dan pasti hasilnya kita dapat menikmati air tersebut. Tetaplah memohon pengertian dari Tuhan dalam menjalani bahtera rumah tangga, baik dalam pekerjaan, pelayanan di tengah masyarakat dan jemaat, maka hasilnya pasti penuh dengan damai sejahtera. Sebab kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita menyanyi dari Gita Bakti 164 ayat 1. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta penebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya
Jemaat, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami baca dan kami aplikasikan pada ibadah malam hari ini ya Tuhan. Dan biarlah firman itu dapat kami pakai dalam kehidupan hari lepas hari. Untuk itu ya Tuhan, kami mau berdoa juga akan keberadaan kehidupan bangsa dan negara kami pada saat ini dalam masalah COVID-19 yang kami alami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami mulai dari pusat sampai pada daerah, sehingga semua boleh terlaksana dengan baik dan benar ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Kami berdoa juga buat khususnya jemaat kami di Bukit Zaitun. Jemaat-jemaat di Bukit Zaitun yang berada pada sektor 1, 2, dan 3. Orang-orang tua di lanjut usia yang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Engkau berkati dan itu tidak menjadi penghalang bagi iman percaya mereka dan pengharapan kepadamu ya Tuhan. Kami teringat juga buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Joko Mulyono beserta istri dan anaknya ya Tuhan, yang pada saat ini masuk dalam tahap pemulihan ya Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah daripadamu semua itu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Kami juga teringat akan saudara kami Bapak Robert bersama keluarga ya Tuhan, juga mengalami sakit. Engkau berkati segala upaya-upaya yang dilakukan oleh dokter-dokter dan obat-obat, sehingga Bapak Robert dan keluarga bisa mengalami suatu pemulihan yang berasal daripadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat rekan-rekan sepelayanan di jemaat kami Bukit Zaitun ini ya Tuhan. Seluruh majelis yang ada ya Tuhan, Engkau berkati dalam pergumulan hidup hari lepas hari. Perekonomian dan rasa bimbang Engkau enyahkan dari pemikiran-pemikiran mereka ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya semua itu pertolongan berasal daripadamu Tuhan. Kami berdoa juga pada seluruh pengurus-pengurus Pelkat yang ada ya di jemaat kami ya Tuhan. Engkau berkatikan kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam membangun pelayanan di tahun 2021 ini kiranya berkenan di hadapan-Mu segala rencana-rencana sudah kami bangun ya Tuhan. Kami juga berdoa buat staf kantor gereja mulai dari kepala kantor sampai pada koster ya Tuhan. Engkau berkati senantiasa dalam aktivitas mereka hari lepas hari, terlebih-lebih dalam tanggung jawab pekerjaan yang sudah dilimpahkan kepada mereka ya Tuhan. Terkhususnya juga ya Tuhan, kami berdoa buat Ibu Pendeta Dina bersama keluarga. Berkati Ibu Pendeta Dina dalam kehidupan pelayanan baik di jemaat rumah tangga. Berkati kedua anaknya yaitu biarlah Engkau senantiasa menjaga dan pelihara dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dan juga kepada suaminya Bapak James yang berada di laut ya Tuhan. Engkau berkati setiap pelayanan yang mereka lalui. Biarlah Engkau menjadi nakoda. Dan biarlah semua itu kami lakukan hanya demi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat keberadaan kehidupan kami saat ini ya Tuhan, di masa-masa pandemi yang kami alami ya Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa mengucap syukur dan menaikkan limpah terima kasih hanya kepada-Mu ya Tuhan. Banyak doa yang akan kami naikkan, tapi Engkau sudah lebih tahu terlebih dahulu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami naikkan doa ini hanya melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba waktunya kita akan berikan persembahan. Untuk itu dengarlah kata Alkitab yang terambil dari Maleaki 3 ayat 10 yang berbunyi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita menyanyi dari Gita Bakti
78. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teguh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Kita akan bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar Bapa bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan, kasih dan keadilan. Demi kemuliaan-Mu, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah tiba di penghujung ibadah malam hari ini. Untuk itu marilah saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Gita Bakti 113. Syukur menggema naik kepadamu Allah Bapa Maha Baik. Kami bersyukur, kami bermazmur karena rahmat-Mu bagi kami umat-Mu. Kita syukur naik kepadamu Allah Maha Besar. Saatnya kita menerima berkat Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dengan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai.